Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu percaya pasti tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. Semoga semakin kesini ada angin segar untuk nantinya kita bisa belajar tatap muka meskipun tatap mukanya nanti masih terbatas ya. Nah, untuk itu apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah tetap menjaga kesehatan dan prokes di rumah. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Tari, di mana pada hari ini kita akan membahas tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Nah, energi terbesar di bumi kita adalah matahari. Mengapa matahari disebut sebagai energi terbesar di bumi? Karena setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi memanfaatkan energi cahaya matahari ataupun panas matahari. Apa manfaatnya? Yang pertama, memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup di bumi. Yang kedua, untuk mengeringkan sesuatu. Yang ketiga, untuk pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang keempat, untuk fotosintesis pada tumbuhan. Nah, apakah hanya 4 ini saja fungsinya? Tentu masih ada manfaat-manfaat yang lain. Nah, selain energi matahari, ada juga energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi apa itu? Namanya adalah energi listrik. Ada beberapa perubahan dari energi listrik menjadi energi yang lain. Contoh, energi listrik menjadi energi cahaya yang biasa kalian lihat di rumah kalian yang dinyalakan pada waktu malam hari. Apa itu? Lampu. Kemudian, energi listrik berubah menjadi energi panas. Biasanya digunakan di rumah tangga untuk memasak, contohnya rice cooker dan lain-lain. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya adalah kipas angin. Masih ada beberapa contoh perubahan dari energi listrik ke energi lain yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan lanjut. Nah, salah satu fungsi dari matahari, cahaya matahari adalah fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan pada tumbuhan. Fungsi dari fotosintesis itu apa? Yaitu memproduksi glukosa atau zat makanan dan membantu menghasilkan udara. Kalian tentu melihat gambar di atas bahwa pada saat berfotosintesis, tanaman yang bisa melakukan fotosintesis adalah tanaman yang memiliki klorofil. Nah, cahaya matahari masuk ke dalam klorofil pada daun, yaitu melalui mulut daun. Apa namanya? Stomata. Nah, di dalam stomata selain untuk cahaya matahari masuk, juga untuk penguapan. Ada juga lentisel. Apa itu lentisel? Lentisel adalah pori-pori pada kulit batang. Coba perhatikan baik-baik. Tanaman pada saat melakukan fotosintesis itu memerlukan karbon dioksida. Tetapi hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Sehingga antara manusia dan tumbuhan itu merupakan simbiosis yang saling menguntungkan. Kalau tanaman bernapas menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, maka manusia bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Hasil dari fotosintesis itu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nanti kalian akan belajar bahwa karena tanaman itu bisa memproduksi makanan sendiri, maka tanaman disebut sebagai produsen. Nanti kalian akan belajar pada rantai makanan. Nah, tentu kalian lihat gambar di sini. Gambar di sini adalah pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida.
di mana di sini orang bernapas mengeluarkan karbon dioksida, tapi karbon dioksida dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis, dan hasil dari fotosintesis salah satunya adalah O2 atau oksigen. Nah, di bawah ini ada bagan. Apa ini bagan? Bagan di sini kalian nanti isi manfaat dari cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian lihat dari gambar, yang pertama untuk apa? Untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua untuk apa? Untuk menjemur baby supaya mendapatkan vitamin D. Kemudian untuk fotosintesis pada tumbuhan. Tentu di situ kalian sudah menemukan 3. Nah, nanti kalian bisa menemukan 3 lagi pada tempat atau dari buku mungkin kalian bisa menemukan. Nah, kalian tentu masih ingat apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, di sini ada bacaan 2 paragraf. Paragraf pertama di sini sudah ditentukan. Gagasan pokoknya adalah ali si biji energi. Kemudian gagasan pendukungnya adalah energi cahaya matahari membantu ali bertumbuh dengan baik. Nah, nanti kalian bisa menemukan gagasan pokok di paragraf kedua itu apa, kemudian gagasan pendukungnya apa. Kenapa Ibu tidak banyak menjelaskan? Karena materi ini sudah disampaikan di tema 1. Nah, kita patut bersyukur tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, sumber daya alam berdasarkan pengolahannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, dapat diperbaharui, dan yang kedua, tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang apabila dipakai secara terus-menerus itu tidak akan habis. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu biasanya habis sekali pakai. Nah, apa contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya adalah hutan, tanah, hewan, air, angin, dan lain-lain. Nah, hutan itu manfaatnya bagi manusia untuk apa? 1, untuk menyimpan cadangan air tanah. Kemudian sebagai paru-paru dunia. Itu kalau hutan yang luas, ya. Tetapi kalau ada taman-taman kota, itu biasanya disebut sebagai paru-paru kota. Nah, biasanya banyak orang yang merambah hutan digunakan untuk komoditas tertentu, kemudian tidak menanamkan kembali tanaman yang baru. Nah, itulah yang dapat merusak keberlangsungan hutan yang ada di Indonesia. Sehingga harus kita rawat dengan cara apa? Dengan cara tebang pilih tanam. Artinya apa? Kalau kita menebang 1 tanaman, maka kita harus menanam kembali dengan jumlah yang sama. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya apa? Contohnya adalah minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian gas alam, emas, tembaga, berlian, timah, dan lain-lain. Nah, apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah bahan bakar yang berasal dari hewan ataupun jasad renik yang tertimbun selama jutaan tahun. Nah, biasanya minyak bumi ini dapat diolah menjadi apa saja? Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan yang pertama, bensin atau premium, kemudian solar, kemudian aftur, kemudian ada bensol, kemudian yang terakhir adalah aspal. Nah,
Aspal itu merupakan ampas dari minyak bumi. Nah, apa manfaat dari aspal? Manfaat dari aspal adalah untuk mengeraskan jalan. Apa bedanya minyak bumi dengan batu bara? Kalau batu bara adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan yang tertimbun selama jutaan tahun. Ya, makanya barang-barang tersebut tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengadakan kembali. Makanya kita harus hemat energi. Nah, air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air. Nah, apa hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang. Hak adalah sesuatu yang dapat kita peroleh atau yang dapat kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kita boleh menuntut hak apabila kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Maka kita harus melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Apabila kita lebih mengutamakan hak, maunya apa-apa diri kita sendiri, itu namanya orang egois. Tetapi orang yang terlalu melaksanakan kewajiban lebih banyak, itu namanya orang dermawan. Karena apa? Lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Tentu baik, tetapi akan lebih baik kalau dilakukan secara seimbang. Ya, kita masih belajar tentang sumber daya alam. Tetapi di sini dituangkan dalam bentuk sebuah lagu. Kalian tahu, ini adalah lagu Serumpun Padi. Tentu kalian tahu, hasil dari padi itu apa? Hasil dari serumpun padi itu adalah tanaman padi yang menghasilkan beras. Di mana beras itu merupakan makanan pokok sebagian besar bangsa Indonesia. Meski ada beberapa daerah yang makanan pokoknya berbeda. Contoh, misalnya di Madura itu makanan pokok mereka jagung. Kemudian di Maluku dan Papua makanan pokok mereka adalah sagu. Tetapi sebagian besar bangsa Indonesia makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras. Tapi ini yang akan Ibu tekankan adalah yang pertama, di atas itu ada 4/4. Artinya apa? Di sini ada yang namanya garis birama. Nah, di dalam kotak birama itu terdapat 4 ketukan. Itu yang disebut sebagai birama 4/4. Kemudian ada juga birama 3/4. Dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Kemudian ada juga 2/4. Dalam satu kotak birama terdapat 2 ketukan. Nah, di bawahnya itu ada tulisan moderato. Nah, moderato itu apa? Moderato adalah tempo lagu tersebut. Apa itu tempo? Tempo lagu adalah cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Siapa yang menciptakan lagu Serumpun Padi? Yang menciptakan adalah Maladi. Di sini Ibu akan menekankan bahwa di dalam lagu Serumpun Padi ini ditampilkan 2 notasi. Yang pertama, notasi angka, dan yang kedua, notasi balok. Apa itu not balok? Not balok adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol bentuk. Tentu kalian tahu, bentuk-bentuknya adalah kepala, tiang, dan bendera. Kemudian not angka. Not angka adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol angka. Nah, simbol angka itu biasanya dari 1 sampai dengan 7 yang disebut sebagai 1 oktav. Jika kita menyanyikan menggunakan not angka, maka tanda diam itu biasanya dinyatakan dengan angka 0. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa tempo lagu
itu adalah cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Nah, tempo lagu itu ada 3. Yang pertama adalah tempo lambat, yang kedua tempo sedang, dan yang ketiga adalah tempo cepat, ya. Nah, tentu kalian nanti bisa mempelajari sendiri lagu Serumpun Padi, atau mungkin nanti ibu akan menyanyikan, kemudian nanti akan kirimkan ke kalian untuk kalian nanti bisa belajar menyanyikan lagu dengan nada yang benar. Apa itu nada? Nada adalah frekuensi yang teratur, itu dinamakan sebagai nada. Oke, saya percaya dari pembelajaran yang baru saja ibu sampaikan, kalian bisa memetik, kalian bisa mengambil apa yang kira-kira penting, kalian bisa simpan dalam bentuk rangkuman, boleh dituliskan, ya. Kiranya pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat belajar dengan baik di rumah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.